Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bil Islam atau ad-dukhul fil Islam, kewajiban untuk masuk Islam, yaitu bab yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang kewajiban masuk Islam. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan ini akan kita sebutkan dalil-dalil dari As-Sunnah. Kewajiban masuk Islam. Baik. Qala al-muallif rahimahullah وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, yaitu dalam lafaz Muslim, juga dalam lafaz Bukhari secara muallaq, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam bab kewajiban masuk Islam, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan alhamdulillah hadis ini telah kita bahas di dalam pelajaran Al-Arba'in An-Nawawi. Akan tetapi pentingnya hadis ini perlu ditegaskan kembali, bahwasannya hadis ini adalah mizanul a'mal al-zahirah, mizan, timbangan atau ukuran amalan seseorang yang zahir, yang nampak. Apa ukurannya? Ukurannya adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengada-adakan cara baru di dalam agama, apakah dalam bentuk keyakinan ataupun amalan anggota tubuh, atau siapa yang mengamalkannya meskipun dia bukan orang yang mengada-adakan hal tersebut, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Maka hadis ini merupakan mizanul a'mal, timbangan atau ukuran diterimanya suatu amalan atau tidak. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, merupakan mizanul a'mal al-batinah, timbangan amalan yang batin. Oleh karena itu, yang ingin dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, bahwasannya Islam itu adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan Islam yang diklaim oleh sebagian orang yang mereka ada-adakan namun tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab amalan kita harus
ditimbang dengan mizan, baik pada batin maupun zahir. Harus terpenuhi dua syarat, yang batin maupun zahir. Yang batin adalah keikhlasan. Kita lakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan yang zahir adalah mutaba'atur Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dua syarat ini tidak terpenuhi, atau salah satu darinya tidak terpenuhi dalam suatu amalan, maka amalan tersebut mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali di dalam agama kita, memperhatikan dua syarat diterimanya amalan. Karena jangan sampai amalan kita sudah capek-capek kita lakukan dan kita anggap hal itu adalah sebuah kebaikan, namun ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling jelek. Kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat. Apakah tidak ikhlas dilakukan karena Allah, ataupun sudah ikhlas namun tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi. Dan salah besar orang-orang yang mengatakan yang penting kan niat, yang penting nawaitunya kata mereka, atau niatnya. Ini salah. Tetapi harus disertai dengan cara yang benar, niat yang baik, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cara yang benar yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini, di dalam bab kewajiban masuk Islam, hadis, barang siapa yang mengada-adakan suatu cara baru di dalam beragama, maka hal itu tertolak. Demikian pula yang mengamalkan hal tersebut sama-sama tertolak. Meskipun dia bukan orang yang mengada-adakannya, dia cuma ikut-ikutan sama Pak Kiai, dia cuma ikut-ikutan sama ustadznya di kampung. Tetapi ternyata yang dia ikuti tersebut adalah hal baru di dalam agama, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tertolak. Yang beliau inginkan disebutkannya hadis ini di dalam bab ini adalah untuk menjelaskan bahwasannya Islam yang dimaksud adalah Islam yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang benar, bukan perbuatan baru di dalam agama, bukan perbuatan mengada-ada atau bid'ah di dalam agama. Dan juga di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama, mengada-ada di dalam agama. Di dalam hadis ini telah dijelaskan bahayanya apa? Yaitu amalan tersebut akan tertolak. Jadi sebetulnya kalau kita mengingatkan saudara kita tinggalkan perbuatan bid'ah, kita cela, kita cerca perbuatan bid'ah tersebut, karena sayang kepada mereka, jangan sampai amalan-amalan mereka tertolak. Dan lebih berbahaya lagi di dalam hadis yang lain, yaitu haditsul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bid'ah adalah amalan kesesatan yang akan mengantarkan pelakunya di dalam neraka. Sebagaimana sabda beliau, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan hal-hal yang baru di dalam agama, dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia di dalam agama.
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan kepada kita, semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Yang membid'ahkan dan menyesatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kok ada sebagian orang yang begitu fobi, yang begitu alergi mendengarkan kata bid'ah, yang begitu tidak suka kalau mendengarkan kata sesat. Padahal siapa yang mengucapkannya pertama kali dalam umat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang kepada umatnya telah memperingatkan, hati-hati kalian dengan bid'ah di dalam agama. Hati-hati kalian mengada-ngada di dalam agama. Agama itu harus ittiba, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsinya pengutusan Rasul. Agar kalian teladani, jangan kalian menambah-nambah di dalam agama. Kalian tidak diberi hak untuk menambah satu zikir tertentu di dalam agama. Kalian tidak diberi hak untuk menambah sesuatu yang harus diyakini di dalam agama. Kalian tidak diberi hak untuk menentukan jumlah-jumlah zikir tertentu. Semua itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Islam yang diwajibkan umat manusia masuk kepadanya adalah Islam yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan bid'ah itu sebagai faedah, ada bid'ah asliyah dan ada bid'ah idhafiyah. Perlu dipahami dengan baik. Bid'ah itu ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhafiyah. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah di dalam Al-Ittisam. Abu Ishaq Al-Usuli Asy-Syatibi rahimahullah. Bid'ah asliyah adalah bid'ah yang memang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Bid'ah ini mudah dikenali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Contohnya apa? Tawaf di kuburan. Berdoa kepada penghuni kubur. Ini bid'ah dan termasuk kesyirikan sekaligus. Tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang disandarkan kepada dalil. Suatu amalan yang disandarkan kepada dalil di satu sisi, namun di sisi yang lain tidak berdasarkan dalil. Namanya bid'ah idhafiyah. Dan inilah permasalahan yang banyak orang-orang tertipu dengannya. Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya yang sangat bagus, Al-Ibda' fi Kamal Asy-Syar'i wa Khatar Al-Ibtida'. Al-Ibda' fi Kamal Asy-Syar'i wa Khatar Al-Ibtida', bahwasannya untuk mengenal bid'ah ini bisa dilihat dari 6 sisi. Yang pertama, sebab melakukan bid'ah tersebut atau sebab melakukan suatu amalan. Walaupun suatu amalan terdapat dalil syar'inya. Seperti apa? Contohnya salat tahajud. Tetapi ada seorang yang melakukan salat tahajud dengan sebab kebetulan malam ini bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Maka sebabnya adalah bid'ah. Amalannya menjadi bid'ah. Yang kedua dilihat dari jenis. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban dengan unta, sapi atau kambing. Kalau ada yang menyembelih jenis yang lain seperti ayam, maka tidak bisa dinamakan sebagai kurban.
Dan apabila dia niatkan sebagai hewan kurban pada 10 Zulhijjah atau Ayyamut Tasyrik, maka tertolak, termasuk bid'ah. Yang ketiga dilihat dari adad, dari jumlah. Ucapan la ilaha illallah misalkan, ucapan tahlil namanya, la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Akan tetapi jika seorang menentukan jumlah tertentu, setiap hari saya akan berzikir la ilaha illallah 1000 kali, atau minimal 165 kali. 165 ya. Yang apa? Tasik nih. Hah? 165 betul? Minimal, tingkat yang paling dasar katanya. Yang ditasik, tarekat yang ditasik. Maka dia menentukan jumlah sendiri. Ucapannya benar, la ilaha illallah berdasarkan dalil. Tapi dari sisi jumlahnya tidak berdasarkan dalil, tapi dari mereka sendiri. Maka ini bid'ah. Kemudian yang keempat, dari sisi kaifiyah, yaitu tata cara. Tata cara melakukan ibadah. Seorang yang melakukan salat, tetapi salatnya tidak sesuai kaifiyah, tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya adalah salat yang bid'ah. Meskipun dalam masalah salat diterima atau tidaknya itu perlu perincian. Kalau dia menambah rukun atau mengurangi rukun, maka tidak sah salatnya. Tetapi kalau dia menambahi suatu kewajiban atau mengurangi suatu kewajiban, dia berdosa, namun salatnya tetap sah. Kemudian yang kelima, dilihat dari waktu melakukannya. Berpuasa di bulan Ramadan, waktunya adalah di bulan Ramadan. Kalau seorang memajukan 1 hari saja atau 2 hari saja, dan dia niatkan sebagai puasa Ramadan tahun tersebut, bukan sebagai qada, maka puasanya menjadi puasa yang bid'ah. Tapi puasa Ramadan itu sendiri wajib. Namun waktunya dia tentukan sendiri, maka menjadi bid'ah. Kemudian yang keenam, dilihat dari makan, dari tempat dia melakukan ibadah tersebut. Dari tempat dia melakukan ibadah tersebut. Berhaji itu ke Baitullah. Kalau ada yang katanya berhaji ke India, Pakistan, Bangladesh, atau IPB, maka hajinya adalah haji yang bid'ah. Atau mereka menganggap pergi ke sana itu lebih utama dibanding pergi haji ke Baitullah, maka ini adalah anggapan yang bid'ah. Ini cara membedakan atau mengenal bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang di satu sisi berdasarkan dalil, namun di sisi yang lain tidak berdasarkan dalil. Ulama juga membagi bid'ah itu ada bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah di dalam keyakinan, meyakini sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran was sunnah, dalam agama, maka ini adalah bid'ah. Ya. Seperti keyakinan sebagian orang bahwa orang yang sudah mati itu kadang-kadang dia bisa gentayangan di muka bumi. Bahkan dia bisa membalas dendam kepada orang yang dia musuhi atau pernah menyakiti dia ketika dia hidup. Ini tidak benar. Ini bid'ah i'tiqadiyah namanya. Dan bid'ah yang seperti ini banyak diantaranya yang menyebabkan kekufuran. Seperti bid'ah qadariyah, mengingkari takdir. Ini bid'ah kekufuran. Iya. Adapun bid'ah amaliyah adalah dalam amalan-amalan. Bid'ah dalam amalan umumnya tidak sampai kepada kekafiran, namun mungkin saja sampai kepada kekafiran. Seperti apabila seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada penghuni kubur. Ini amalan, namun menyebabkan kekafiran. Iya.
Adapun bid'ah seperti zikir berjamaah, peringatan maulid, ini bid'ah di dalam amalan, namun tidak menyampaikan kepada kekafiran. Oleh karena itu, ulama juga membagi bid'ah, ada bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang dapat mengkafirkan pelakunya, dan ada bid'ah yang membuatnya fasik, tidak sampai kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah dari dalil hadis yang pertama. Hadis yang kedua di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah walil Bukhari. Dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa man ya'ba? Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Inilah hadis yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam bab kewajiban masuk Islam. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita seluruh umatnya akan masuk surga. Seluruh umatnya akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa mereka itu yang tidak mau? Mereka itu yang tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini pendalilan yang sangat kuat sekali yang diinginkan oleh Asy-Syaikh bahwasannya Islam yang benar harus dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang menyelisihi Rasul, menyelisihi perintahnya, maka berarti dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan dalam surat An-Nur ayat ke-63 Allah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan dua hal. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud fitnah di situ? Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu syirk. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bisa jadi seseorang itu apabila dia menolak sebagian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, muncul di dalam hatinya satu penyimpangan, lalu dia binasa di atas penyimpangan tersebut. Dia sesat di dalam kehidupan dunia ini. Maka apapun yang kita ketahui dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita amalkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memanjangkan jenggot, kita panjangkan jenggot kita, jangan kita potong apalagi kita cukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memotong kumis, jangan kita panjangkan, tapi hendaklah dipotong, jangan sampai melewati bibir atau mulut seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengangkat pakaian, jangan sampai melewati mata kaki. Maka kita taati beliau kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Sebab kalau kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja kita sendiri yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dan ulama menjelaskan apakah maksud umat di sini. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Apakah itu ummat ad-da'wah atau ummatul ijabah? Jadi umat itu ada dua. Ada ummatul da'wah maupun ummatul ijabah. Ummat dakwah, yakni umat yang harus didakwahi, yakni mencakup orang-orang kafir. Ini juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ummatul dakwah. Adapun ummatul ijabah yang telah menjawab seruan dakwah tersebut, yang telah masuk Islam, khusus bagi orang yang telah masuk Islam. Apakah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup seluruh umat atau khusus umat Islam? Maka mungkin saja keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh umat. Jadi orang yang tidak mau masuk Islam berarti mereka tidak mau masuk surga. Orang yang tidak mau masuk Islam berarti mereka tidak mau masuk surga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan surga itu hanya untuk kaum muslimin. Terserah. Kelompok jaringan Islam liberal mengatakan jangan mengkafling surga. Jangan mengkafling kebenaran. Jangan merasa benar sendiri. Jangan fanatik. Terserah mau katakan apa. Ini sudah ketentuan Allah. Baik kelompok jaringan Islam liberal ataupun orang-orang kafir yang mengatakan demikian, terserah mereka. Mereka mau melawan ketetapan Allah, maka urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai muslim meyakini ini sudah ketetapan Allah. Siapa yang mau masuk surga, taat Rasul. Taat Rasul di sini maksudnya masuk Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka siapapun yang menyekutukan Allah, yang beragama dengan agama selain Islam, pasti tempatnya di neraka. Kalau begitu, surga itu hanya milik kaum muslimin. Iya. Adapun jika maknanya makna yang kedua, ummatul ijabah, umat yang telah menjawab seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, maka juga mencakup makna tersebut. Artinya orang yang sudah masuk Islam namun dia hanya taat pada sebagian perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyelisihi sebagian yang lain, dia juga tidak akan masuk surga. Hanya bedanya, yang pertama kalau belum masuk Islam, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Adapun yang kedua, kalau dia sudah masuk Islam, namun di sisi lain dia tidak mengamalkan semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak akan masuk surga secara sempurna. Dalam artian, bisa jadi masuk surganya terlambat, bisa jadi dia singgah dulu di neraka untuk diazab dahulu, sebelum pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, dikarenakan dia termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua makna ini tercakup di dalam ayat ini. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala menjadikan ayat dalil ini
hadis ini sebagai dalil wajibnya masuk Islam dan juga sebagai dalil Islam yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian masuk Islam harus secara kafah, harus secara menyeluruh. Apapun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita taati. Jangan kita pilih-pilih. Ini yang sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita lakukan. Kalau yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Ini tidak boleh. Ini yang cocok di kampung saya. Kalau saya mengamalkan ini, insya Allah tetangga saya tidak akan mencelah. Masyarakat saya tidak akan mencibir. Adapun yang itu, kalau saya amalkan meskipun itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti saya akan dimusuhi oleh orang-orang di sekitar saya. Bukan cuma itu, mereka akan mencerca, mereka akan mencela, bahkan mereka akan menyakiti sampai membunuh. Maka saya tidak mau mengamalkan yang ini. Kalau begitu, dia termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau masuk surga karena tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh, semua yang telah kita pahami, semua yang telah kita ketahui dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita amalkan, jangan kita pilih-pilih mana yang cocok dan mana yang sesuai baru kemudian kita amalkan. Baik. Masih tersisa beberapa dalil tentang kewajiban masuk Islam. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah cara berwudu yang baik dan benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya bisa kita jelaskan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasannya Humran ini telah melihat Utsman berwudu. Bagaimana cara berwudunya? Afraga ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marratin. Beliau mencuci dua tangannya dari bejadanya sebanyak 3 kali. Beliau mencuci dua tangannya dari bejananya sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di dalam air wudu. Thumma tamadmada wastanshaka wastanthara. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Jadi setelah mencuci tangannya sampai ke pergelangan tangan 3 kali, beliau masukkan tangan kanannya dan juga tidak masalah memasukkan 2 tangan ke dalam bejana. Lalu beliau berkumur dan istinsyak dan istinthar. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan melepaskannya kembali. Dan itu dilakukan dalam 1 cidukan. Yakni sekali ambil air, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Jangan dipisahkan, ini sunnah. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan 2 tangannya sampai ke siku 3 kali. Dan siku dipastikan harus basah. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepala. Dan mengusap kepala ini hanya 1 kali. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan mengusap kepala 2 atau 3 kali. Meskipun yang lainnya boleh 2, boleh 3, boleh 1 minimal, khusus kepala hanya boleh 1 kali saja. Dan mengusap beda dengan mencuci. Mengusap itu cukup membasahi tangan kemudian diusapkan ke kepala, bukan disiramkan air ke kepala. Dan caranya seperti dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah dengan menggunakan 2 tangan. Dimulai dari bagian kepala paling depan
kemudian diusap terus sampai bagian kepala paling belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu mengusap telinga tanpa mengambil air yang baru. Sebanyak 1 kali saja. Tsumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian beliau mencuci setiap kakinya, kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Cuci kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Yaitu sampai ke mata kaki. Dan pastikan mata kaki serta tumit itu basah. Dan bahkan pastikan seluruh anggota tubuh itu, seluruh anggota wudu itu terkena air. Sebab Nabi SAW telah mengancam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan diazab di neraka. Maka hati-hati. Pastikan seluruh anggota wudu itu terkena air. Baik. Ini secara ringkas tata cara berwudu yang baik dan benar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di dalam rumahku ada kemaksiatan, yaitu selalu mutar TV. Kalau ana bilangin kita hanya hiburan, dan kalau ana bilangin katanya hiburan dan omongnya sudah yang lain-lain. Dan bagaimana dengan sholat ana atau ibadah ana yang selalu terganggu dengan orang nonton TV dan satu rumah 2 perbedaan. Yang satu nonton TV, yang satu lagi sholat atau lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana dengan nasihat anak yang tidak dianggap dari surkim? Pertama, tidak diragukan lagi adanya televisi di rumah seorang muslim hari ini, di saat ini, di negeri ini adalah sesuatu yang sangat mudarat, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab telah kita ketahui bersama, dalam televisi tersebut terdapat banyak sekali perkara yang menyimpang, perkara yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari lagu-lagu dan musik, gambar-gambar bernyawa, sampai wanita yang telanjang, berpakaian tapi telanjang, sampai perzinahan. Subhanallah, perzinahan dipertontonkan tanpa malu-malu di televisi. Perselingkuhan dibanggakan, naudzubillah. Ini yang terjadi di televisi. Maka jangan terlalu kita berharap anak kita kelak menjadi anak-anak yang saleh kalau televisi adalah konsumsinya setiap hari, bahkan mengambil waktu yang sangat besar. Jangan terlalu berharap. Sebab televisi itu adalah guru besar, ya, bagi anak-anak tersebut. Makanya diharamkan. Diharamkan karena siaran-siarannya yang menyesatkan dan tidak mendidik. Dengan adanya suara-suara musik dan gambar-gambar tersebut, otomatis sholat seseorang terganggu. Maka hendaklah dinasihati dengan baik dan bersabar dalam menasihatinya. Oleh karena itu perlu dididik di atas akidah yang benar. Keluarga kita yang masih suka seperti itu perlu dididik di atas akidah yang benar. Dia harus tahu dulu kewajibannya taat kepada Allah dan Rasulnya. Harus dia sadari dulu. Kalau dia belum sadar, maka sulit untuk dinasihati. Kemudian harus bersabar dalam menasihati, harus dengan lemah lembut. Adapun dalam keadaan darurat terpaksa, ketika kita melakukan salat, kalau memang dia belum bisa meninggalkan televisi, minta tolong saja ditinggalkan sejenak ketika kita melaksanakan salat atau membaca Al-Quran, ataupun kita bisa mencari ruangan yang lain dan televisinya tidak dikeraskan. Iya, barangkali seperti itu yang bisa kita nasihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa selamatan kelahiran bayi puputan itu hukumnya apa? Terus hal yang baik menurut as-sunnah seperti apa? Apa itu puputan, Pak Wawan? Enggak tahu, Pak. Baik. Hah? Terus? Oh gitu. 7 hari pusar bayi lepas, lalu diadakan selamatan karena itu. Kalau maksudnya selamatan di situ bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin, tidak ada masalah. Tetapi kalau disertai dengan kebid'ahan seperti adanya zikir jamaah
tahlilan berjamaah dan sebagainya, maka ini tidak dibolehkan, ini bid'ah di dalam agama. Adapun yang disunnahkan adalah akikah dan mencukur bayi, rambut bayi tersebut pada hari ke-7. Pada hari ke-7 dia dilahirkan. Ini yang disunnahkan. Cukur rambutnya, kemudian diakikahi. Kalau dia bayi laki-laki, maka dipotongkan baginya 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Lalu sebagiannya boleh kita makan, sebagiannya boleh kita hadiahkan, sebagiannya boleh kita sedekahkan kepada orang-orang fakir. Dalam bentuk sudah masak ataupun dalam bentuk mentahnya. Apakah mau diantarkan ke rumah mereka atau dipanggil makan bersama-sama di rumah kita, tidak ada masalah. Ini yang disunnahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila seorang muslim memakai pakaian yang ada gambar salibnya? Misalnya pakai baju klub sepak bola Barcelona dan AC Milan yang jelas-jelas ada tanda salibnya. Pertama, kalau dia ridho dengan salib tersebut, maka ini adalah kekafiran. Kalau dia ridho dengan syiar kekafiran, maka ini adalah kekafiran. Yang kedua, kalau dia tidak mengerti salib tersebut dan dia menggunakan salib itu bukan karena ridho dengan salibnya itu, tetapi dia mengidolakan para pemain sepak bola orang-orang kafir dikarenakan kepintaran dia dalam main bola, maka ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar, termasuk termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang-orang yang kalian sukai, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian senangi. Allah larang itu. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi, kalau dia ridho dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Adapun kalau dia cinta kepada mereka hanya karena kepintaran dia dalam bermain bola, ini dosa besar. Karena melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak boleh. Di sisi lain itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Ini kesalahan yang banyak tersebar di kalangan anak-anak muda kita, ini harus diingatkan. Taib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apa menjual belikan kaset dakwah, buku-buku termasuk menjual agama? Kata Pak Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwahnya tidak dibayar. Dan bagaimana hukumnya jual beli Al-Qur'an? Tolong jelaskan Pak Ustaz, ana lagi bingung. Rasid Malik Sadahayu. Menjual buku-buku agama, kaset-kaset, dan termasuk menjual Al-Qur'an, pendapat yang benar, hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan. Bahkan telah terjadi jual beli tersebut di masa salaf, di masa sahabat tabi'in dan setelahnya. Dengan alasan apa? Minimal ada 2 alasan. Pertama, hal itu termasuk darurat, yang mana kita tidak mungkin memiliki sebuah buku, sebuah mushaf Al-Quran kecuali dengan memperjualbelikannya. Yang kedua, sebetulnya bukan isinya yang dijual, tapi yang dijual adalah kertasnya, tintanya. Taib, ini sebetulnya yang dijual. Perlu dibedakan, menjual isinya atau menjual kertasnya dan tintanya. Wallahu alam. Ustaz, di sini orang buka warung lalu membuat selamatan, dikepungkan tangannya, katanya biar selamat. Apa benar Ustaz cara ini? Ditunggu jawabannya. Ini bisa jadi termasuk syirik yang memberikan keselamatan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mengepungkan tangan atau sebagainya. Dan minimal ini adalah bid'ah, cara bid'ah dalam selamatan,
tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya pendengar dakwah salafi sedang mengeluh sakit Ustaz, mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberi kesembuhan wassalam dari sederjah. Allahumma amin. Kita doakan semoga saudara kita yang lagi sakit ini lekas sembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama. Ustaz, kita zikir tapi bukan habis salat sambil berbaring, apa dibolehkan? Mohon dijawab. Tidak ada masalah. Berzikir tanpa menentukan jumlah, tanpa membuat lafaz zikir tertentu, kapan saja, ketika sambil duduk, berbaring, berjalan, kecuali ketika berada di dalam tempat kotor seperti di WC, maka berzikirnya tidak boleh diucapkan tapi dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah mengabarkan orang-orang yang ulil albab, yang memiliki akal, orang-orang yang pintar itu adalah alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk maupun berbaring, kapan saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana sudah memperingatkan kepada saudara perempuan ana supaya tidak pakai bulu mata palsu karena itu haram. Tapi mereka tidak menggubris karena mama dedeh membolehkannya, katanya. Ustaz, ana harus bagaimana? Pertama, hendaklah bersabar di dalam menasihati. Sebagaimana yang kita nasihatkan tadi kepada Bapak Surkim. Bersabar dalam menasihati, dan nasihat itu hendaklah dimulai dengan hal-hal yang asasi, yaitu tentang akidah Islam yang benar, tentang tauhid, peringatan bahaya menyelisihi perintah Allah, kewajiban mentauhidkan Allah, bahaya perbuatan syirik. Ini dimulai. Kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bahaya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari situ. Kalau mereka sudah memahami ini dengan baik, maka yang selanjutnya akan mudah dinasihatkan. Yang kedua, dari pertanyaan ini, katanya ada seorang yang bernama Mamah Dede membolehkan hal tersebut. Maka di sini ada peringatan bagi kita. Bahaya orang-orang jahil yang terlanjur dianggap sebagai tokoh agama, atau karena kebetulan dia punya kepintaran untuk berpidato, kepintaran untuk berbicara dan berceramah, dianggap dia orang yang mengerti agama. Ini salah besar. Akibatnya apa? Dia sesat dan menyesatkan orang. Dan bukan ini saja yang saya dengarkan kesesatan Mamah Dedeh ini, orang ini. Jangan tertipu. Hati-hati kaum muslimin, jangan tertipu dengan orang-orang yang dia itu pintar bicara, pintar pidato, tetapi sebetulnya dia tidak mengerti agama. Dan ini termasuk berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah telah mengharamkan kalian mengucapkan atas Allah apa yang kalian ketahui. Dan ini sebab tersebarnya kesesatan-kesesatan. Dan pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Para dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahannam. Man ajabuhum qadhafuhum ilaiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menjawab seruan mereka, siapa yang mengikuti dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka tersebut, ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Dan juga peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti ru'usan juhala, para pemimpin-pemimpin, baik dari kalangan tokoh agama maupun pemerintah yang jahil. Mereka itu ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya orang-orang seperti ini. Maka berhati-hatilah. Dan ini hanya satu contoh. Padahal banyak sekali orang yang
seperti ini di tengah-tengah umat. Mereka sesat dan menyesatkan. Kenapa mereka sesat? Karena berani berbicara di dalam agama Allah dengan apa? Dengan menurut saya, menurut akal saya, menurut perasaan saya, menurut hemat saya, bukan menurut dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menurut dalil Al-Quran wa Sunnah telah diharamkan dengan pengharaman yang keras, bahkan dilaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam As-Sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, baik dia sambung untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wal mustawsilah, dan yang minta disambung, baik dia minta untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan juga Allah melaknat wanita yang mentato atau minta ditato. Barangkali ini hadis masih umum, menyambung rambut, ini mencakup semua rambut. Adapun hadis yang lebih khusus juga di dalam As-Sahih, dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Wan namisat wal mutanammisat, dan wanita-wanita yang mencabut bulu di wajahnya, yang mencabut bulu di wajahnya, seperti mencabut alis kemudian diganti dengan alis palsu. Wal mutanammisat, dan yang meminta dicabutkan. Wal mutafallijat lil husni, dan wanita-wanita yang minta direnggangkan giginya, dikikir giginya. Mereka itu adalah wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini umum. Semua yang merubah ciptaan Allah, baik menambah dan mengurangi, itu tercakup di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini tidak boleh dilakukan, ini haram berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an was sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.